Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Persis Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di acara Bincang Santai Persis Jabar TV. Nah, kali ini Wajimat sebagai host ditemani oleh Al-Ustadz Syarif Hidayat, Doktor MPDI. Beliau adalah sebagai dan menjabat Bidgar Dakwah PW Persis Jabar dan juga merupakan dosen di perguruan tinggi di lingkungan Persis Jawa Barat. Nah, untuk itu kita sapa dulu Al-Ustadz, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah ya. Udah lama kita nggak jumpa ya di acara podcast seperti ini. Nah, kali ini karena beliau adalah sebagai Bidgar Dakwah PW Persis Jabar, untuk itu tema yang akan kita bawakan kali ini adalah masalah problematika dakwah. Problematika dakwah secara umum. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kali ini, kita serahkan dulu kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan pengantar atau prolognya. Untuk itu kami persilahkan Ustadz. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ma ba'du. Sahabat Persis Jabar rahimakumullah, alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita masuk podcast. Semoga pertemuan kita di saat ini dicatat sebagai amal soleh. Amin, amin, amin. Terkait dengan dakwah, sebagai kita maklumi, dakwah terambil dari kalimat da'a yad'u da'watan wa du'aan. Secara harfiah adalah mengajak atau menyeru. Ya, kadang-kadang juga dakwah dalam Al-Quran diartikan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Dalam surat Al-Mu'min itu bahwa berdoalah kamu kepadaku pasti aku akan ijabah. Itu doa secara harfiah berarti berdoa, yaitu dakwah bermakna doa. Artinya kalau kita secara pribadi itu berdoa itu setelah sholat misalnya atau pada saat tertentu itu merupakan dakwah. Dakwah hanya dakwanya kepada Allah SWT secara harfiah, secara etimologi. Iya. Namun kalau dakwah secara etimologi ya tentu saja mengajak umat manusia untuk memeluk Islam khususnya. Betul, ya. Untuk kemudian juga bagi yang sudah memeluk Islam untuk menjalankan syariat Islam dengan kafah, dengan sempurna. Ya, dan bentuknya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Esensi dakwah sebetulnya itu. Esensinya seperti itu ya. Amar ma'ruf nahi munkar, dan kemudian kalau mengutip pendapat Pak Nasir, itu ada istilah dakwah binaan wa dakwah difa'an. Dakwah dalam artian mengajak, dalam membina artinya adalah membangun gitu ya. Bina itu membangun supaya manusia itu benar-benar melakukan awamirilah segala perintah Allah. Sedangkan difa'an itu artinya melindungi ya, difa'an itu menolak berbagai unsur yang bisa merusak binaan kita gitu. Kalau kita bisa gambarkan itu, kalau binaan itu seperti kita menanam sebuah tanaman di kebun kita. Nah, di pan itu pagar supaya tidak ada hewan yang masuk ke dalam kebun itu ya, merusak tanaman. Nah, itulah esensi dakwah. Ya, tentu saja dakwah kita kepada Allah. Karena nanti ada juga musuh-musuh Islam mengajak pada jalan mereka. Itu juga dakwah. Itu disebut dakwah juga gitu. Tapi jadi kan mereka enggak amar ma'ruf nahi munkar. Mereka mah amar munkar nahi ma'ruf. Dakwah juga ya, itu. Dakwah. Makanya disebut misionaris. Misionaris kan sebetulnya hakikatnya dakwah juga. Bahasa baratnya itu misionaris. Jadi agama Islam itu agama dakwah, agama misionaris gitu. Oh, kalau gitu berarti ada macamnya. Macam-macam dakwah. Karena kalau kita sebagai umum lah, katakanlah begitu, itu mendefinisikan dakwah itu adalah seperti ceramah, terus pidato di depan mimbar. Nah, itulah disebut dakwah. Betul. Sebetulnya dakwah macamnya itu apa? Itu saja? Ya. Atau gimana Ustaz? Nanti harus dibedakan antara dakwah dan tabligh gitu ya. Nah, jadi wajimat tadi
mengarahkan dakwah ke makna tabligh. Oh, Mubaligh itu kan menyampaikan, dan nanti maknanya hitobah, ceramah betul. saja. Dakwah itu spektrumnya luas gitu. Intinya segala gerak-gerik seorang manusia dengan tujuan mengajak orang lain kepada visi misinya itu dakwah sebetulnya. Seperti orang promosi lah. Berarti bukan orasi atau seorang Itulah orator memaknai pendakwah. dakwah secara sempit. Oh, Secara iya. spesifik dakwah memang kadang-kadang di atas mimbar, di Betul, mananya iya. gitu kan. Seorang dai itu kan berarti seorang khotib gitu. Khotib itu kan khutbah. Betul. Barulah itu di atas mimbar. Tapi kalau dakwah dai, setiap kita dai, setiap orang itu dai, dan itu wajib, setiap bagi muslim itu wajib, kewajiban. Jadi makanya dalam jenis dakwah nanti ada dakwah bil hitobah, bil maqalah, juga ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu ya itu dakwah dengan perilaku kita gitu ya. Podcast seperti ini juga dakwah gitu. Oh gitu, ya. Dengan bincang-bincang seperti ini nanti kita promosikan program kita gitu. Lalu orang tertarik itu dakwah. Lisan, tulisan, terus juga yang tadi hitobah itu adalah khutbah gitu. ya. Juga bilhal itu perilaku. Betul. Jadi setiap gerak-gerik seorang muslim hakikatnya dakwah. Oke. Orang berjilbab di tengah-tengah wanita-wanita yang terbuka auratnya, dia ngajak sebetulnya kan gitu. Hanya tidak banyak kalam. Nah, justru kadang-kadang dakwah bilhal lebih efektif. Karena dengan uswah, dengan contoh, sehingga orang lebih tertarik. Makanya di rumah tangga juga gitu. Misalkan wajimat ngajak istri untuk sholat, ya laksanakan sholat. Nanti kita juga mereka melihat tertarik, ya itu dakwah gitu. Itu termasuk dakwah juga. Dakwah juga. Ya, Jadi dakwah itu jangan dipersempit jadi khutbah. Kalau khutbah betul di atas mimbar gitu. Iya. Nah, bicara tentang dakwah, tentu saja sekarang ini sepertinya dakwah itu seperti dibatasi lah Ustadz. Kalau kita membaca di medsos ataupun di berita-berita itu, dakwah itu seolah-olah seperti dibatasi. Nah, itu kan merupakan tantangan. Tapi bukan itu saja sepertinya tantangan untuk dakwah itu. Bisa Ustadz menjelaskan kira-kira tantangan apa saja nih yang dihadapi oleh pendakwah atau dakwah itu sendiri? Juru dakwah ya. Iya. Tantangannya sangat banyak sekali. Kadang-kadang ada, sebut saja tantangan eksternal, ada tantangan internal gitu. Kadang-kadang dakwah jadi tidak efektif ketika orang melihat sosok pendakwah, kemudian beliau mungkin ada problem di rumah tangganya. Itu kan tantangan di internal dia. Gitu. Lalu melihat orang tidak hanya mendengar perkataan, tapi lihat juga dakwah bilhalnya. Umpamanya ada seorang ustadz gitu ya, mendakwahi tentang wajibnya jilbab, istrinya keluar tanpa kerudung. Wah, itu kan tantangan pertama yang sangat berat sebetulnya. Jadi orang menyatakan itu kaburu maktan kan gitu ya. Kemurkaan Allah bagi orang yang lima takulu nama la taf'alun kan gitu. Kalau dalam surat As-Saff dikatakan seperti itu, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak perbuat. Nah, kemudian yang eksternal tentu saja dakwah di lingkungan itu, tantangan lingkungan. Kadang-kadang kita eksternal di sini yang dimaksud eksternal dari eksternal dirinya atau eksternal di luar Islam? Bukan ya. Kita masih dakwah di internal umat Islam. Jadi misalkan kita dakwah dalam artian mengajak, khutbah gitu ya. Kemudian lihat lingkungan, kita mendakwakan sunnah, sementara di lingkungan banyak menentang gitu ya. Begitu dengar kalimat bid'ah, itu marah kan gitu. Nah, itu kan tantangan dakwah, problem dakwah yang harus kita selesaikan gitu. Bagaimana ya, kembali kepada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, surat An-Nahl ayat 125. Bil hikmah. Jadi kalau kita menghadapi orang yang tidak tahu ilmunya, jangan kita pandang seperti orang yang bandel karena menentang gitu. Nah, jadi ada tahapan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Maka disimpulkan oleh ulama ahli dakwah bahwa orang yang berdakwah itu harus dengan 3 metode: hikmah, mau'idah, dan mujadalah bil hikmah. Artinya gini Ustadz ya, kalau untuk diri sendiri oke lah, atau di lingkungan keluarga bisalah itu dakwah di lingkungan keluarga. Tapi kalau untuk dakwah secara umum atau ya secara luas terbuka, itu artinya harus ada teknis-teknis atau metode-metode yang tersendiri yang harus kita miliki. Artinya kita harus punya ilmu bagaimana menjadi seorang dai atau pendakwah, juru dakwah. Berbicara kalau konteksnya spektrum luas, berarti kan dakwah harusnya pakai
organisasi gitu. Betul. Jadi ya pakai lembaga. Kalau sendiri-sendiri sih berat sekali. Kita mendakwai semua orang, jadi harus ada kolaborasi dengan pendakwah lain. Jadi ada dakwah secara sendiri, Ya, ada dakwah secara organisasi, jamaah, ya. Nah, jadi lebih bagus itu kita dakwah secara jamaah lebih efektif, lebih efisien. Tantangannya juga tidak kalah berat. Memang cukup lumayan berat juga. Betul. Ya. Gitu. Ketika kita berbicara konteks bahwa kita menghadapi misalkan gerakan-gerakan harokah damah gitu ya, yang desainnya cukup canggih gitu. Maka di sini juga kan kita dakwah harus lebih cerdas lagi. Bagaimana bahasa Sunda mah laukna benang, caina herang kan gitu. Jadi organisasi dakwah harus berpikir cerdas juga. Bagaimana menghadapi liberalisme, pluralisme, sekularisme yang disebut penyakit spilis. Maka sebagai jamiah Persis, alhamdulillah dalam hal ini sudah concern bahwa mereka sedang menghadapi harokah damah dengan cara yang cukup cantik juga, itu yang disebut Gojul Fikri ya. Mereka Gojul Fikri itu kan dari mereka menyerang kita dengan alam pikiran, maka kita tuh serang juga, lawan juga dengan hal yang sama gitu, karena kita harus seimbang. Kalau mereka menyerang dengan senjata tajam, ya kita lawannya dengan senjata tajam lagi. Kalau mereka dengan pena, ya kita makanya juru dakwah itu harus pandai berbicara, pandai juga menulis gitu. Buat makalah itu harus dilatih juga, dakwah bil kitabah gitu. Bahkan ulama-ulama kan kenapa namanya panjang, usianya barokah, karena mereka punya karya-karya. Imam Bukhari, Imam Syafi'i gitu, punya karya. Nah, dakwah dengan bil kitabah itu luar biasa. Seperti Hasan lah kalau di Persis tuh kan karyanya tuh dikenang orang gitu. Orang dan banyak dicari juga. Betul. Nah itu dakwah bil kitabah, karena orang Nasrani umpamanya atau orang kafir secara umum kan upayanya dengan berbagai senjata termasuk bil kitabah. Seperti itu tantangannya kalau bisa luas. Tantangan atau hambatan tersebut termasuk itu pemahaman terhadap Islam itu ya, itu juga lebih besar sepertinya Ustaz ya. Karena ya pemahaman seperti sekarang itu aliran sesat atau pemahaman lain yang sifatnya kalau kita lebih kasarnya ke arah pemurtadan. Itu ya satu tantangannya cukup berat juga ya Ustaz ya. Ya, itu harus jadi program utama dalam lembaga dakwah menghadapi harokah damah dan harokah irtidad. Harokah irtidad itu gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak suka pada Islam, yang benci pada Islam, bahkan mereka menyisir daerah-daerah tertinggal, 3T. Ya, wilayah 3T itu kan wilayah terluas, terluar, juga terpinggirkan gitu ya, termarginalkan. Nah, biasanya masyarakat 3T inilah jadi objek bagi gerakan harokah damah dan harokah irtidad. Nah, kita sebagai lembaga dakwah harus berani mengutus berbagai juru dakwah gitu. Alhamdulillah Persis sebetulnya concern juga. Umpamanya, ya saya sebut saja, mohon maaf, baik STIP Bandung atau STIP Garut, itu kan kalau yang beasiswa mereka dikirimkan ke pedalaman kan gitu. Kemudian mendakwahi masyarakat di sana. Alhamdulillah kalau saya lihat laporan dari pimpinan pusat Persis, perkembangan di beberapa daerah yang tertinggal itu mulai bergeliat dakwahnya. Itu secara lahiriah itu syariat itu karena pengiriman dai-dai kita, dai-dai muda lulusan S1, ya, jurusan hadis, jurusan PAI dan jurusan yang lainnya, karena mereka mengambil beasiswa ada konsekuensi harus mengabdi 1 tahun, lalu kita kirimkan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, hasilnya alhamdulillah bisa dirasakan gitu, Persis bisa dikenal secara organisasi, juga Islam bisa dipahami dengan benar gitu. Karena mahasiswa kita didik dengan pemahaman yang benar. Nah, itulah hikmahnya gitu ketika kita ada perhatian pada dakwah-dakwah yang di wilayah 3T itu. Gitu. Ya, karena jadi objek misionaris, objek jending kan gitu, atau pemurtadan secara umum, itu masyarakat seperti itu. Mereka sulit kalau ke masa kota, karena orang kota kan lebih intelek gitu, lebih rasional berpikirnya, bukan karena supermi satu dus gitu ya. Sementara kalau di pinggiran suruh ke tempat ibadah mereka dikasih, lalu ketertarikan gitu. Makanya dakwah juga spektrumnya luas, elemennya luas, bukan hanya dengan bercakap-cakap, juga bidang ekonominya diperhatikan di dunia dakwah itu. Termasuk yang hambatan atau
katakanlah kita kan memagari lah tadi Ustaz bilang dakwah itu salah satunya adalah memagari. Betul. Termasuk kalau menghadapi pendakwa-pendakwa yang katakanlah secara negatif, itu pendakwa yang ke arah tadi ya, ke arah pemurtadan tadi, salah satunya ya itu di tulisan lewat media dan kemudian di lewat media sosial. Nah, betul. itu termasuk berat juga ya Ustaz. Berarti salah satu penangkalnya kita harus terjun juga di dunia itu, di dunia digital. Ya makanya ketika salah satu daurah yang saya ikuti gitu kan, seorang narasumber menyatakan jihad di medsos juga jihad yang luar biasa. Luar biasa gitu, ya. Gitu. Dan jadi, harus punya keilmuan yang berbeda, lebih tinggi mungkin. Lebih tinggi karena memang kan adanya hoax ya yang menjudutkan Islam. Nah itu harus kita lawan gitu, jangan dibiarkan. Nanti mencuci otak masyarakat kalau dibiarkan. Jadi jangan dianggap remeh untuk media seperti ini, media maya ya. Di dunia maya, di media sosial media harus kita garap juga gitu. Justru mudah-mudahan jadi konten-konten positif seperti yang kita laksanakan saat ini, supaya orang jadi terbuka bahwa kebenaran itu bisa lebih unggul daripada kebatilan, baik dengan podcast maupun dengan tayangan YouTube gitu kan, atau di Facebook, di Twitter. Kita kirimkan, di-sharekan gitu hal-hal yang positif mengenai tentang Islam, sehingga Islamophobia semakin terpinggirkan gitu. Jangan salah dengan gerakan mereka. Kalau kita tidak terjun di dunia media sosial, atau kita nanti al-haq itu kalah karena kekurangan pandaian kita gitu. Bukan al-haq itu karena tidak benar, karena al-haq itu pasti benar kan gitu. Islam itu pasti benar. Tetapi kebenaran itu kalah oleh satu kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kan, al-haqqu bila mindom yaglubuhu al-batilu binindom. Kebenaran tanpa aturan, tanpa nidom, tanpa satu strategi gitu, tanpa satu manajemen, maka akan kalah oleh kebatilan yang tersusun rapi gitu. Nah, makanya busur-busur yang gadungan itu kan harus dilawan dengan karena betul. Saya sempat diwawancara di Polda ya beberapa hari yang lalu terkait dengan kesan Jawa Barat yang intoleran. Betul. Saya jelaskan, kata siapa intoleran Jawa Barat? Justru orang Sunda itu orang yang punya filosofi yang sangat manusiawi, bahkan lebih ramah tamah kan itu. Bahkan ada filosofi kudu someah hadi kasemah kan itu diajarkan pada masyarakat Sunda kan. Jadi kasemah wae kudu someah, kudu hade kan itu. Lalu ada image oleh media sosial bahwa Jawa Barat itu intoleran kan, radikal. Kan itu karena perang media ya kalah gitu. Padahal kalau mau jujur, mana gereja yang dibakar di Jawa Barat kan nggak ada sebetulnya gitu. Makanya tadi Ustadz bilang bagusnya itu ya dakwah itu secara organisasi, ya kan? Jamaah. Karena di situ selain berorganisasi, selain ada persatuan ya komprehensif, juga ada manajemennya yang jelas gitu ya Ustadz ya. Nah, memang kalau bicara tentang ini agak sulit karena tadi Ustadz bilang justru bilhal itu yang efektif ya. Karena kalau saya mengambil kata-kata memberi contoh itu gampang, tapi menjadi contoh itu yang susah. Betul. Betulnya gitu ya. Wajimat luar biasa ya. Punya peribahasa seperti itu. Betul tuh. Kemudian tadi sudah kita bicarakan masalah kesulitan atau tantangan atau hambatan yang ada di depan kita sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah. Betul. Nah, kemudian kalau kita perhatikan itu terlalu banyak yang tantangan itu dari mulai eksternal, internal dan terus melalui hal media-media dari lisan, tulisan dan digital. Nah, mungkin ada harapan apa yang kira-kira Ustadz inginkan supaya dakwah kita itu hambatannya tidak terlalu berat dirasakan lah. Gitu. Sebetulnya harapan saya ke semua aktivis dakwah ya, juru-juru dakwah, juga kepada lembaga-lembaga dakwah, coba bikin suatu kerjasama gitu. Jadi jangan program masing-masing ya. Kalau program masing-masing kan justru kita akan tertinggal di sisi, coba kalau saling melengkapi lah gitu.
lembaga-lembaga yang ada tujuan ke masjid-masjid, ada yang Itu yang dimaksud kerjasama lembaga itu lembaga Islam atau lembaga apa lembaga saja? Islam, Oh, lembaga Islam. dakwah Islam, Oh. gitu kan banyak kalau sebut misalkan Jamiah, ada Persis, ada NU Muhammadiyah, Termasuk sekolah atau pesantren sekolah-sekolah, perguruan pesantren, tinggi. betul. Oh iya iya. Kalau semuanya mau bekerja sama gitu dan sama-sama bekerja, insya Allah itu. Jadi seberat apapun juga akan semakin, karena kalau lihat saat ini gitu, mohon maaf dalam pandangan subjektif saya, nah, itu kan lembaga-lembaga itu nafsi-nafsi gitu, berjalan dengan programnya masing-masing. Jarang ada program bersama gitu. Coba kalau NU, Persis, Muhammadiyah atau menggelar satu program dalam mengatur sepilis ya, sekularisme, liberalisme, lalu sama-sama kita gerak, ya kan itu jadi kecebong nanti mereka kan begitu, tidak akan beranilah mereka lah gitu. Tapi karena kita jalan masing-masing, apalagi silih siku, tuh bahaya. Tapi hubungan jadi dengan harapan saya mah ke dakwah ke depan tuh ada satu kerjasama, kerjasama, gitu. Ta'awun, iya. gitu. Kita memang ada perbedaan dalam hilafiyah fikih, itu sunatullah, tidak bisa tidak. Iya. Tetapi kita akan bekerja sama dalam hal yang disepakati gitu. Yaitu misalkan gerakan-gerakan harokah hadamah, gerakan penghancuran akidah, iya. Adanya Syiah, sebut saja seperti itu ya, terus ada yang sesat yang lain. Nah, kita kerjasama dalam hal itu. Atau gerakan irtidad, kristenisasi dan sebagainya. Ya kita kerjasama, insya Allah. Ya, karena kalau sudah kita kerjasama, apalagi kalau dipimpin oleh satu imam gitu kan, wah insya Allah itu kita akan menjadi gerakan yang sangat besar sekali dan insya Allah kemungkaran akan kalah. Tadi nidom tuh kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau ahaknya dengan nidom kan keteraturan. Nah, ada satu kerjasama dari berbagai aktivis dakwah, misalkan Persis di bidang apa, NU di bidang apa, Muhammadiyah di bidang apa, sebut saja yang 3 besar itu ya. Di samping ada 9 ormas yang lain yang besar atau lebih gitu. Kemudian kita bagi tugas, insya Allah itu terlihat harmonisasi berbagai gerakan dakwah, insya Allah. Termasuk dengan kerjasama dengan pemerintah juga. Pemerintah itu yang maksud saya. Pemerintah harus dilibatkan karena mereka tanggung jawab dunia akhirat ya, terhadap kondisi masyarakat. Buruk dan baiknya masyarakat itu ditentukan juga oleh stakeholdernya, itu pemerintahnya. Ya kita di samping internal juga tadi ya sesama ormas, gitu. Kemudian juga dengan pemerintah. Gitu. Pemerintah. Jadi fasilitasi kalau pemerintah justru harusnya menjadi inisiator itu pemerintah. Menyatukan gerakan gitu kan, sehingga gerakannya harmonis di antara kita, tidak silih siku gitu. Jadi mohon maaf kalau kita hanya bergelut di hilafiyah saja, memperbesarkan yang sebut saja yang satu mengatakan bid'ah, yang satu sunnah, nanti kita centang perenang di antara kita habis tenaga gitu. Betul. Ya, coba kalau di manage gitu ya, jadi insya Allah lah. Masalah hilafiyah ada itu mas sunatullah sampai akhir zaman tidak akan hilang, tidak akan hilang, tetap ada, cuman kita harus menjaga jangan membesar gitu ya. Jadi kalau judulnya itu harusnya harmonisasi gerakan dakwah gitu. Apa selama ini ada? Insya Allah sebetulnya ada ya. Alhamdulillah sekarang gesekan-gesekan terhadap hilafiyah kan mulai berkurang lah gitu. Ya, betul. Tetapi tampaknya ada pihak-pihak yang kita juga nggak tahu secara pasti, tapi kelihatannya ada terutama di media sosial yang mengompori gitu perpecahan umat Islam. Itu dari kaum Islam sendiri. Ya, ada dari Islam atau dari luar Islam gitu. Umpamanya pura-pura jadi orang Islam. Walau alam. Kita memang harus ada analisa ilmiahnya gitu. Betul, hanya kecurigaan ada ke arah sana gitu. Misalkan sekarang dikembangkan masalah-masalah tentang perbedaan tasawuf, Wahabi dan sebagainya. Terus saya dikembangkan di gembar-gembar di media sosial. Kan kita lelah ya gitu dengan padahal di kita sendiri tidak pernah mempersalahkan itu ya Ustaz. Ya, kalau biasa aja jalan masing-masing gitu. Ya tidak saling menjelekkan gitu ya seperti itu. Jadi harusnya ada musuh bersama disepakati mana gitu ya, umpamanya Syiah gitu ya. Sepakati ya kita bantai aja Syiah gitu kan oleh Ahlussunnah gitu umpamanya. Maaf kalau ini dianggap radikal ya. Diperhalus lah umpamanya musuh-musuh yang Islamofobia ya, yang mana di dunia saja udah dimulai kan, tingkat dunia saja udah dihilangkan Islamofobia. Tapi tampaknya di Indonesia masih dikembangkan Islamofobia itu gitu. Sebut saja bujur-bujur ya, besar-besar yang memang menyudutkan Islam. Nah itu harus kita lawan secara berjamiah gitu, berjamaah, ya kolektif, dakwah kolektif gitu. Sehingga semakin mereka tersudutkan gitu.
Itu harapan saya mah terhadap Dan dakwah ini. sepertinya ya memang sekarang ini yang ngetren itu ya kita menghadapi tantangan terberat yang mungkin ya itu adalah masalah Islamophobia itu Betul, betul. kelihatannya saja. Iya, Iya, karena dari Islamophobia itu sudah menjalar atau merasuk kemana-mana sehingga kita agak ketika kita mengeluarkan medsos tentang kebaikan-kebaikan dari mereka pun para buzzer-buzzer juga mengeluarkan hal-hal yang menentang seperti betul. kita ya. Berat ya Ustaz, Betul, memang betul. yang kita hadapi ini. Jadi sepertinya kalau kita pikirkan memang sungguh berat ini tantangan dakwah ini, dan tapi tetap saja kita harus tetap berjihad di jalan itu karena salah satu tugas kita para umat Islam adalah dakwah, dan Betul. itu udah ada di Qur'annya ya. Ya, jadi Setiap orang harus berwajiban dakwah. Ada satu tulisan yang bagus ya, itu kan sampai dikatakan ad-dakwatu wajibatul kulli muslimin. Dakwah itu adalah tugas setiap orang muslim. Salah satu dalil yang menjadi rujukannya adalah man ra'a minkum munkaron. Siapa yang melihat satu kemungkaran fayugorihu, maka orang itu berkewajiban untuk mengubahnya bil yadihi dengan kekuatan tangannya. Wa in lam yastati bi lisanihi, kalau tidak mampu dengan lisannya. Wa in la yastati bi qalbihi, kalau tidak mampu dengan lisannya, wa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Wa adatul iman, walaupun itu dikatakan selemah-lemahnya iman. Itu salah satu yang mengatakan bahwa dakwah fardu ain. Ya, salah satu dalil yang dijadikan rujukan tentang hukum dakwah itu fardu ain. Bukan khutbah fardu ain. Khutbah itu harus spesifik, orangnya sudah dididik gitu. Betul. Nggak bisa orang yang baru terjun di jamaah lalu khutbah, nggak boleh. Nanti dia seenaknya menyampaikan ilmu kan nggak benar juga. Betul. Maka ada madrasahnya kalau soal khutbah. Yang saya maksud dakwah, yang tadi dakwah bilhal, kitabah kan itu. Intinya mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi Allah kan gitu. Iya. Termasuk ya di lingkungan tertentu ya, seperti di legislatif, yudikatif dan nanti ada dakwah siasa ya, dakwah siasa. Harus itu. Harus, ya, karena Mas Sumi kan kalau kita berbicara sejarah tuh hampir ya sukses dalam dunia dakwah gitu. Jadi saya setuju kalau memang kita juga harus ke dunia siasah gitu. Betul. Ya, jangan apolitik gitu. Betul. Seorang dai itu. Ya, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Banyak sekali ini yang kita bicarakan. Sebetulnya saya masih penasaran nih, Ustaz, enggak. Pengen terus gitu. Hanya waktu ya. Masalah ini, cuman masalahnya ya waktu juga kan. Ya. Nah, untuk itu sebagai solusi, atau jangan sebut solusi ya, close statement dari Ustadz lah, bagaimana untuk masalah problematika dakwah ini ya. Ya, saya kembali apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kita di dunia dakwah ini sebagiannya bagi tugas gitu ya, bagi tugas, terus pakai manajemen yang kebersamaan gitu, judulnya kebersamaan dengan keharmonisan. Berbagai aktivis dakwah termasuk yang berjamaah ataupun yang tidak berjamaah, coba kita menyatukan gerakan kita, kita hadapi musuh bersama sehingga kita tidak letih bertarung di kaki sendiri. Betul. Melainkan kita bisa membangun cita-cita Pak Nasir, dakwah binaan, sekaligus dipaan itu terwujud kedua-duanya gitu. Sehingga mudah-mudahan memang ke depan kita bisa mewujudkan hal itu. Demikian mungkin statementnya. Iya. Terima kasih Ustadz dan sahabat Persis Jabar. Demikian tadi bincang-bincang santai kita dengan Al-Ustadz Dr. Syarif MPDI, dan sepertinya telah banyak yang kita bisa serap dan mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh penggiat dakwah dan juga untuk kita semua. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.